Shalom, selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya rindu memberkati saudara di dalam sebuah inspirasi firman Tuhan yang saya pelajari. Mari kita baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik." Judul renungan firman Tuhan ini saya berikan kepada kita, satu tidak cukup. Apa maksudnya? Apakah satu pasangan tidak cukup? Satu pacar tidak cukup? Satu istri, suami tidak cukup? Sehingga kita mau nambah seperti itu, ya. Pembicaraan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, ya, dimana ini tentang sebuah pekerjaan yang mana orang merindukan banyak hasil seperti itu. Maka Tuhan rindu mengajarkan saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan lebih daripada satu. Makanya saya katakan tadi, satu tidak cukup. Kalau saudara pengen penghasilan lebih daripada yang kita harapkan, maka harus kita buka cabang, kita buka pekerjaan yang lain, kita cari sampingan. Yang selama ini mungkin buka warung, penghasilannya dalam sebulan hanya 1 juta, maka buka peluang yang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang selama ini kerja di perusahaan, penghasilan rata-rata 2 juta, tapi kita mau 3 juta, maka buka peluang, buka usaha yang lain untuk menutupi apa yang kita mau. Sebab kalau tidak demikian, maka kita seperti orang yang dikatakan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata di sana, "Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seseorang perempuan yang mengandung, demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu." Kita tidak tahu kalau sebenarnya Tuhan memberkati kita kalau kita bekerja, karena kita hanya menatap orang-orang yang bekerja saja dengan tidur begitu, lalu menatap melihat begini kayak ikan kering itu loh, ya. Tapi kalau kita mau menghidupkan firman Tuhan ini, kalau mau percaya bahwa Tuhan pasti memberkati saya, dan saya sudah melakukan ini, saudara, ya. Saya sebagai gembala dan juga sebagai guru, ya, dan kami punya usaha selain daripada itu. Bukan dalam arti kami tamak akan harta, kami cinta akan uang, tetapi mau melakukan firman Tuhan. Motivasinya kalau saya berhasil hidup bagi kemuliaan Tuhan, mau memberkati keluarga, mau memberkati orang-orang yang membutuhkan, ya. Kalaupun tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi setidaknya saya tidak menjadi benalu bagi orang, ya, bisa mandiri seperti itu. Saudara, firman Tuhan ajarkan saya dan saudara supaya saat-saat kita sebenarnya mau istirahat, tapi karena kita banyak rencana, banyak mimpi ke depan untuk kita capai, maka lakukanlah ini, kejarlah mimpi itu, kejarlah target itu untuk kita lakukan ini. Kalau saudara selama ini banyak peluang sebenarnya, tapi menghabiskannya untuk nongkrong, untuk hanya chatting-chattingan, untuk nonton dan lain sebagainya pada hal-hal yang sia-sia, maka sekarang saya ingatkan saudara untuk gunakan kesempatan itu. Sebab firman Tuhan katakan, jangan berikan istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya walaupun kita mau istirahat, tapi karena kita punya target, kita punya cita-cita untuk Tuhan memberkati kita. Yang kedua yang saya ajarkan untuk Tuhan berkati kita pada malam hari ini, satu tidak cukup, tapi lebih daripada itu. Firman Tuhan katakan di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi." Saudara, apa maksudnya ini? Tuhan
Katakan, lemparkan rotimu ke dalam air, maka lama setelah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Apakah ada roti yang dibuang ke dalam air lalu kita bisa dapatkan kembali? Itu mustahil. Tapi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukan seperti arti hurufiah di dalam firman Tuhan, tetapi ini tentang bagaimana kita saling mendukung, menolong orang lain. 7-8 orang Tuhan ajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan kehidupan kita, untuk kita dapat juga mendongkrak kehidupan mereka. Bagaimana saudara kalau saya juga pas-pasan? Makanya tadi buka pekerjaan sampingan untuk kita mau melakukan firman Tuhan ini, untuk menolong mereka, karena kita tidak tahu suatu saat juga saya dan saudara mendapat kesulitan sehingga kita membutuhkan orang lain. Walaupun bukan yang menolong kita, bukan orang yang sudah kita tolong, tetapi firman Tuhan katakan bahwa suatu saat engkau akan mendapatkan hal yang sama. Kalau kita menabur sekarang, kita menabur kebaikan, suatu saat saudara pasti akan menuai hal yang sama. Tapi kalau kita akan menabur kemalasan, suatu saat juga kita akan mendapatkannya, balasannya daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, mana yang saudara pilih? Kita semakin menabur, menebarkan kebaikan-kebaikan, namun kita semakin diberkati. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau engkau semakin hemat, bahkan tidak pernah memberikan persembahan, ucapan syukur untuk menolong orang lain, untuk bahkan pendapatanmu sendiri enggak diketahui oleh orang tua, diketahui keluarga, atau bahkan mungkin di mata masyarakat, engkau hanya sekedar orang yang terus bergerak sana sini, tapi tidak bisa menjadi inspirasi banyak orang, tidak bisa menjadi berkat banyak orang. Ingat firman Tuhan ini saudara, Tuhan mau memilih, menetapkan saya dan saudara untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Taburkanlah benihmu, jangan hanya satu, tapi lebih daripada itu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Ketika kita sudah menabur, kita menuainya, jangan lupa untuk menolong 1-2 orang. Bahkan firman Tuhan ajarkan lebih daripada itu, dan kita menebarkan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada saudara. Sukses terus, Tuhan memberkati. Shalom.